Hai guys, zaman sekarang banyak banget orang mulai tertarik sama sistem keuangan yang halal dan adil. Nah, salah satu jawabannya adalah bank syariah. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa bank ini beda dari yang lain, gimana prinsip kerjanya, dan kenapa ini penting buat kita semua. Siap nonton videonya ya? Mari mengenal lebih dekat bank syariah, sistem keuangan halal dan adil yang makin relevan di zaman sekarang. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada pengertian bank syariah, sejarah bank syariah di Indonesia, ciri bank syariah, fungsi bank syariah, produk bank syariah, prinsip bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, keunggulan bank syariah, dan tantangan bank syariah. Sebelum mengenal lebih dalam tentang bank syariah, tentu kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari bank syariah. Nah, pengertian dari bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tidak menggunakan sistem bunga riba, melainkan mengandalkan sistem bagi hasil, akad jual beli, sewa, dan bentuk transaksi halal lainnya. Setelah mengetahui pengertian dari bank syariah, sekarang kita akan menggali lebih dalam sejarah bank syariah di Indonesia. Nah, perjalanan bank syariah di Indonesia dimulai tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Kemudian, setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, pemerintah mulai memperkuat regulasi perbankan syariah. Dan pada tahun 2008, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di tahun 2021, dilakukan merger 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Dan kemudian itu menjadi Bank Syariah Indonesia, dan seperti sekarang yang kita kenal sebagai BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang apa sih ciri dari bank syariah? Bank syariah memiliki beberapa ciri utama. Nah, ciri yang pertama, tidak mengenakan atau memberikan bunga atau riba. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian ciri yang ketiga, semua produk dan transaksi wajib halal dan tidak mengandung unsur judi atau ketidakjelasan. Kemudian ciri yang keempat, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi kepatuhan syariah. Kemudian ciri yang terakhir yaitu menghindari praktik spekulatif dan transaksi merugikan. Berikutnya, fungsi dari perbankan syariah. Bank syariah memiliki beberapa fungsi penting, seperti yang pertama, menyalurkan dana secara produktif dan halal kepada masyarakat. Fungsi yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat. Fungsi yang ketiga, memberikan alternatif sistem keuangan yang etis dan transparan. Fungsi yang keempat, dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan pendekatan nilai-nilai keislaman. Nah, setelah teman-teman tahu apa pengertian dan fungsi serta ciri dari bank syariah, sekarang apa sih produk dari bank syariah? Produk-produk dari bank syariah antara lain yang pertama, tabungan syariah berdasarkan akad wadiyah atau titipan atau mudharabah seperti bagi hasil. Kemudian produk yang kedua, pembiayaan syariah seperti murabahah, jual beli, ijarah atau sewa, musyarakah atau kerjasama modal. Kemudian deposito syariah, yaitu investasi berjangka dengan bagi hasil. Kemudian gadai emas syariah, jaminan barang emas dengan akad syariah. Kemudian, kartu pembiayaan syariah untuk transaksi halal dengan prinsip syariah.
Prinsip perbankan syariah yaitu yang pertama, larangan riba atau bunga dan transaksi yang tidak adil. Yang kedua, menetapkan akad bagi hasil atau mudharabah dan musyaraka. Yang ketiga, menjalankan jual beli halal atau yang sering disebut murabaha. Kemudian, menekankan transaksi keadilan dan saling ridha. Kemudian menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat atau kegiatan sosial. Nah, sekarang apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Beberapa perbedaan utama yaitu pada dasar hukumnya. Bank syariah sendiri menggunakan dasar hukum syariah Islam, sementara pada bank konvensional menggunakan dasar hukum positif umum. Perbedaan yang kedua yaitu pada sistem imbal hasilnya. Bank syariah menggunakan sistem imbal hasil bagi hasil, sementara bank konvensional menggunakan sistem imbal hasil bunga tetap. Perbedaan yang ketiga yaitu pada pengawasannya. Bank syariah pengawasannya yaitu DPS dan OJK, sementara bank konvensional pada pengawasannya hanya diawasi oleh OJK. Perbedaan yang terakhir yaitu pada produknya. Bank syariah pada produknya harus halal dan sesuai dengan syariah, sementara bank konvensional produknya tidak dibatasi. Nah, bank syariah juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, bebas bunga sesuai ajaran Islam. Yang kedua, lebih transparan dan adil dalam akad. Yang ketiga, tidak melakukan spekulasi atau judi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan cocok bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal. Di samping keunggulan yang dimiliki dari bank syariah juga memiliki beberapa tantangan. Meski berkembang, bank syariah masih menghadapi tantangan seperti yang pertama, minimnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan. Yang ketiga, kebutuhan inovasi layanan yang terus berubah. Dan yang terakhir, regulasi dan edukasi masyarakat yang perlu ditingkatkan. Nah, itu dia sekilas tentang bank syariah, sistem keuangan yang nggak cuma halal, tapi juga adil dan relevan banget di zaman sekarang. Semoga setelah nonton ini, kalian juga makin paham kenapa bank syariah bisa jadi pilihan cerdas buat masa depan finansial kita. Oh iya, ada motivasi nih buat teman-teman. Jangan takut memulai langkah kecil, karena kesuksesan besar dimulai dari keberanian memulai. Maknanya adalah bahwa keberhasilan besar tidak terjadi secara instan, tapi dimulai dari niat, usaha kecil yang konsisten, dan keberanian untuk mencoba. Oke, itu dia pembahasan kita tentang bank syariah, halal, adil, dan pastinya relevan buat kehidupan kita sekarang. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terus cari ilmu yang bermanfaat ya.